Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reski Pratama dari Kuliah Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Arsitektur. NPM saya 2018 455000253 dari kelas R4D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah struktur bangunan bertingkat tinggi dengan menjelaskan sistem tentang struktur bearing wall dan core dengan luas lahan 5.000 meter persegi dan luas bangunan 1.039 meter persegi. Di sini saya mendapat bentuk bangunan segi 6 dengan tinggi bangunan 115 meter persegi dan berkisar 31 lantai dan 4 lantai basement dengan ukuran basement 3.000 meter persegi. Bearing wall atau yang biasa disebut struktur dinding pendukung merupakan konstruksi dinding batu yang tebal dan berat. Karena tidak fleksibel dalam tata letak denahnya, struktur ini tidak cocok diterapkan pada bangunan tinggi. Akan tetapi, perkembangan teknologi baru dalam penggunaan teknik konstruksi batu dan panel beton bercetak menjadikan konsep dinding pendukung cukup ekonomis pada bangunan tinggi berode sedang. Jenis bangunan yang menuntut banyak pembagian ruang seperti apartemen dan hotel cocok dengan konstruksi ini. Kantor pun demikian. Prinsip dinding pendukung dapat diterapkan pada berbagai tata letak dan bentuk bangunan. Struktur dinding pendukung pada umumnya terdiri dari susunan dinding linear. Kita dapat membaginya ke dalam 3 kelompok utama, berdasarkan bagaimana dinding ini disusun di dalam bangunan. Reaksi struktur dinding pendukung terhadap pembebanan bergantung pada bahan yang digunakan serta jenis interaksi yang terjadi antara bidang lantai horizontal dengan dinding vertikal. Artinya, perilaku struktur adalah fungsi dari tingkat kontinuitas antara dinding-dinding dan antara dinding dengan plat lantai. Dalam konstruksi batu dan sebagian sistem bentuk percetakan, kita menggambarkan struktur lantai disendikan pada dinding-dinding menerus atau dengan anggapan tidak dapat sistem sambungan khusus. Sedangkan pada bangunan beton cor setempat, plat dan dindingnya benar-benar menerus. Jelaslah bahwa bangunan beton dengan perilaku 3 dimensi yang sesungguhnya lebih kaku daripada sistem struktur batu bersendi atau bangunan percetak. Hal ini menjadikan beton lebih ekonomis untuk struktur bangunan yang lebih tinggi. Dan ini set plan dari bangunan tersebut. Ini bangunannya dan 2 ini core. Ini pintu masuknya dan ini pintu keluarnya. Terdapat parkiran di luarnya juga. Dan untuk masuk parkir basement dapat melewati sini dan keluarnya nanti di sini. Dan ini denah basement bagian atasnya. Tadi kita tahu masuk lewat sini dan keluarnya di sini. Ini denah basement paling atasnya. Jika ingin turun lagi ke bawah, dia bisa melewati sini dan turun lagi di sini. Dan ini adalah dari bawah naik untuk ke atas. Ini adalah basement bagian bawahnya. Seperti dijelaskan tadi, ini untuk turun ke bawahnya dan ini untuk naiknya, untuk kembali lagi ke atas. Dan ini adalah contoh denah yang saya buat menggunakan sistem shear wall and bearing wall. Di sini dapat dilihat terdapat core dan bearing wall. Dan ini adalah denah lantai dasarnya. Di sini ada denah tipikalnya, juga terdapat shear wall dan bearing wall. Bedanya adalah terdapat tambahan bearing wall di bagian depannya. Dan selanjutnya ada denah core-nya seperti terlihat pada gambar tadi. Ini adalah denah core yang ada di dalamnya. Terdapat lift, tangga, dan kamar mandinya.
Ini potongan dari bangunan tersebut. Ini adalah potongan AA-nya. Bisa dilihat ini adalah tangganya. Potongan BB-nya bisa dilihat ini memotong tangga lagi. Dan tinggi bangunan ini adalah 115 meter. Dan ini tampak depan bangunan tersebut, tampak belakang, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri. Ini adalah detail struktur tersebut. Ini detail bearing wall bisa dilihat. Ini truss ram, ini lantai, dan ini plat lantainya. Terus di sini ada detail sambungan bearing wall. Bisa dilihat ini dinding, truss ramnya ada, dan ada konkritnya. Dan ini detail pondasinya menggunakan pondasi tiang pancang. Bisa dilihat contoh-contohnya. Dan ini tampak dari atasnya. Sekian penjelasan mengenai struktur sistem bearing wall dan core dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.